Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah dengan kudrah dan iradahnya. Allah masih berikan kesempatan waktu, kesempatan umur, kesehatan kepada kita semuanya, sehingga hari ini Allah masih pertemukan kita dengan bulan Ramadan tahun ini. Semoga dari awal Ramadan ini sampai penghujung akhir bulan Ramadan nanti, Allah jadikan setiap rezeki yang Allah titipkan, kesehatan yang Allah berikan, mengantarkan kepada kita semuanya kualitas amal kita, kualitas ibadah kita, taqarruban wa taqarruban ilallah kita semakin hari, kualitasnya semakin baik. Jamaah rahimakumullah, melanjutkan kaji kita dalam hidup berkah dan mulia di usia senja. Senja itu dalam definisi, kalau kita lihat, itu adalah 60 tahun. Yang 62 maunya dibalik angkanya. Ya Pak ya. Jadi 26. Yang 64 maunya juga dibalik 46. Kita itu kalau dibilang tua, seringkali kita itu nyesek. Kenapa? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah tua, kalau ada tambahan tua itu seolah-olah itu udah deket-deket gitu ya. Ya Bu ya. Sementara itu sudah deket beneran gitu. Jadi sampai kemudian ada upaya, ada usaha untuk bagaimana tidak dibilang tua. Akhirnya rambut disemir biar kelihatan muda, biar kelihatan tidak tua. Kumis disemir, sementara tetap aja keriputnya leher itu mau disemir rambut kita, mau dipilok jenggot kita, tetap saja itu akan tetap kelihatan tua. Jadi sebenarnya kasihan kalau sudah tua berupaya untuk kelihatan muda lagi. Misalnya kalau belajar tahsin, saya minta untuk coba bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa muda, silahkan baca ayat ini. Kalau nafasnya nyampe, itu muda. Kalau satu ayat ini ngambil nafas 2 kali, itu tanda sudah tidak muda lagi kalau tidak mau dibilang tua. Jadi Bapak dan Ibu, bahasan kita dalam pertemuan yang lalu, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, hendak kemana kalian akan pergi? Mau kemana kalian akan pergi? Mau kemana Pak? Halo? Ini ngaji kalau melihat begini jadi mikir sendiri. Melihat gambarnya udah masih mikir. Mau kemana Pak? Mau mati. Nanti dikubur enggak kira-kira? Halo? Nanti kita itu dikubur seperti ini enggak kira-kira? Belum tentu. Masih ingat pesawat Adam Air yang jatuh di Laut Sulawesi Selatan? Sampai hari ini posisi pesawatnya itu tidak diketemukan. Di mana posisinya? Ketika Pak SBY nyewa kapal perang Amerika untuk mendetek selama 1 minggu, pesawat itu keliling, kapal untuk mencarinya itu keliling di situ 1 pekan tidak diketemukan, tidak terdeteksi di mana posisinya. Artinya orang yang sudah meninggal, fisiknya
jenazahnya itu tetap utuh atau tidak, diketemukan atau tidak, hancur atau tidak, itu adalah hak prerogatif Allah, terserah Allah. Makanya kita diajarkannya, doanya adalah waqtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah ya Rabb, jika satu saat nanti Engkau ambil nyawaku ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Rabb, jangan Engkau jadikan akhir perjalanan hidupku ya Allah akhir perjalanan yang su'ul khatimah. Itu adalah doa kita semuanya yang duitnya banyak atau duitnya sedikit, yang rumahnya megah, mobilnya mewah, atau yang masih ngontrak, doanya nggak akan beda, kemungkinannya juga sama. Dari presiden sampai rakyat jelata, kemungkinannya juga sama. Kalau dia tidak mati dalam keadaan husnul khotimah, kemungkinannya dia akan mati su'ul khotimah. Baik, poin yang kemarin kita bahas, kita mengawali dari ini. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuz dhalik. Usia umatku, di Rasulullah memberitahu kepada kita tentang standar usia umatnya. Usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Jadi standar usia umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau bapak-bapak sekarang usianya 59 tahun lebih 11 bulan. Halo? Berapa lama lagi, Pak? 1 bulan. Itu pun juga kalau sampai. Yang usianya di atas 70, Rasulullah katakan, wa aqalluhum man yajuz dzalik. Umatku itu yang usianya di atas 70 itu ada, tapi tidak banyak. Makanya kemarin 70 berapa, Mas? 3 ya? 73. Dulu yang kemarin yang satunya sampingnya 72. Mana yang 72? Barangkali ini yang 70 lebih kayaknya tambah banyak ini malam ini. 76 apa ya? Subhanallah. 76 masih bisa naik ke lantai 2. Itu luar biasa. Itu nikmat itu. Karunia yang luar biasa. Karena yang belum nyampe 70 juga nggak enak mah sholat di situ. Pakai naik. Ini lutut sudah tidak kuat lagi untuk naik. Udah di rumah aja. Akhirnya begitu. Sama ini posisinya dengan masjid saya. Di dekat rumah sana. Yang sudah lututnya susah naik, udah di rumah aja. Makanya bersyukurlah Bapak yang masih bisa naik untuk sholat berjamaah. Baik, jadi jamaah rahimakumullah, yang merasa mendapat bonus di atas 70, jadi ngitung bonus itu 71, 72, 73 itu bonus, bukan 64. Jadi jamaah rahimakumullah, kemudian hadis tadi kita korelasikan dengan ayat ini. Surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده
ashuddahu wa balagha arba'ina sanah. Di sini ada kalimat wa balagha arba'ina sanah. Ketika seseorang itu sampai pada usia 40 tahun. Nah, saya rada percepat sedikit karena kemarin sudah kita angkat. Kalau seseorang itu sudah sampai usia 40 tahun, kemudian dikasih jatah usia oleh Allah sampai 60 tahun. Jadi jatah umurnya sampai 60 tahun. Ketika perjalanan hidup dan kehidupannya itu sudah sampai 40 tahun, maka 2/3 jatah umur yang Allah berikan itu sudah kepakai, sudah berlalu. Sisanya tinggal 1/3. Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, yang 1/3 sisanya itu kalau kita pakai untuk mengejar ketertinggalan amal yang sudah kita lalui, untuk menutupi dosa yang pernah kita lakukan, 20 tahun itu Bapak, Ibu, itu tidak bakalan ketutup. Tidak bakalan tertebus menurut hitungan matematik hutang. Punya hutang 60 juta. Giliran mengembalikan hutang, pas deadline sudah habis, kalau saat itu tidak dikembalikan, disita jaminannya, maka kemudian Bapak dan Ibu, 20 juta itu untuk mengembalikan hutang 60 juta itu belum tertutup. Dikasih jatah usia 60 tahun, 40 tahun sudah kepake. Dosa dan kesalahan yang kita lakukan itu tidak bakalan tertebus dengan 20 tahun itu. Tapi kemudian Allah ngasih solusi. Solusinya adalah bentuknya doa. Kalimat doa itu adalah qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah hidayah kepadaku, ya Allah. Auzi'ni dalam tafsir itu disebutkan ay ilhamni. Kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Maraghi dan yang lain itu disebutkan auzi'ni ay ilhamni. Ya Allah, ya Rabb, berikan ilham kepadaku. Berikanlah petunjuk kepadaku, ya Allah, agar aku menjadi hamba-Mu yang senantiasa mensyukuri atas setiap nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Jadi poin yang mesti harus kita lakukan yang pertama adalah, ini bahasan yang kemarin, al-hirsu ala syukri ni'am. Yang harus kita lakukan adalah meningkatkan, memaksimalkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnul Qayyim Az-Zawzi memberikan kaidah tentang syukur, asyukru isti'malu ni'am fima la yukrahul mashkur. Yang disebut syukur itu adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk hal-hal yang tidak dibenci oleh Allah. Suara kita, nikmat yang Allah berikan. Ketika kata-kata yang keluar dari lisan kita, yang mengalir dari mulut kita, Allah senang, Allah ridho, Allah suka, Allah memberikan pahala, maka kita disebut orang yang syukur terhadap nikmat suara. Begitu pula sebaliknya, kita akan disebut orang yang kufur nikmat suara apabila kata-kata yang keluar dari lisan kita itu merendahkan, menghina, mencaci. Ketika kita punya harta, kita keluarkan harta kita untuk sesuatu yang Allah tidak senang, Allah tidak ridho, kita disebut orang yang kufur nikmat harta. Kita punya jabatan, mendapatkan amanah jabatan, kemudian mengeluarkan kebijakan, Allah tidak senang, Allah tidak ridho, Allah tidak suka, maka saat itu kita disebut orang yang kufur nikmat jabatan.
Yang harus kita pastikan, halo, Pak, nyambung Pak? Ini saya khawatir aja nih kalau ba'da subuh apalagi puasa begitu tadi rada kebanyakan sahurnya gitu. Kelihatannya khusyuk kelihatannya gitu. Tenang aja. Baik. Jadi yang pertama apa Pak? Yang pertama di dalam memanfaatkan sisa umur yang Allah berikan, Allah memberitahu kepada kita agar kita melakukan, memaksimalkan syukur kita kepada Allah. Poinnya apa? Memastikan mulai bangun pagi sampai tidur kembali. Pastikan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, aktivitas semua yang kita lakukan, pastikan Allah senang, Allah ridho, Allah suka. Maka mulai bangun pagi sampai tidur kembali, ketika Allah senang, Allah suka, Allah ridho terhadap apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, berarti sepanjang hari kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa an a'mala sholihan tardoh. Ya Allah ya Rabb, berilah hidayah kepadaku. Ya Allah ya Rabb, berikan ilham kepadaku ya Allah, agar aku menjadi hamba-Mu yang senantiasa beramal amalan-amalan yang soleh yang Engkau ridhoi. Yang kedua Bapak, Ibu, ketika kita diberikan kesempatan umur, kesempatan waktu, maka sisa kesempatan usia yang Allah masih berikan ini, Allah memberitahu kepada kita cara memanfaatkan gimana? Kita mesti harus melakukan akselerasi amal soleh. Kita harus melakukan al-musara'ah ila amalin soleh. Kita harus melakukan percepatan di dalam beramal soleh. Ini kemarin sudah saya kasih gambaran dengan baskom yang kemarin. Dengan air yang tuangkan di gelas kemarin. Saya sebut kemarin yang ikut, yang tidak ikut, tidak hadir berarti nggak tahu. Gitu. Tapi poinnya begini, Bapak Ibu, ketika kita ditanya, Pak, Bu, halo, coba jawab semuanya. Kita punya dosa apa tidak? Kok jawabnya sudah banyak duluan? Pertanyaannya, kita punya dosa apa tidak? Punya. Banyak apa sedikit? Oh, kok kenceng banget? Banyak banget apa banyak? Baik. Kita semuanya jujur Bapak Ibu, karena kita bukan malaikat, bukan makhluk Allah yang suci. Kita pasti punya dosa. Kita banyak dosa. Dari pikiran kita, dari mata kita, pandangan kita, dari prasangka kita, dari apa yang kita lakukan. Banyak dosa yang kita lakukan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Pesan berikutnya adalah wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau engkau merasa pernah berbuat salah, kalau engkau pernah berbuat dosa, kalau engkau pernah berbuat maksiat, kalau engkau pernah berbuat mungkar, maka lakukanlah kebaikan demi kebaikan, hasanat. Lakukanlah amalan-amalan yang soleh. Niscaya dengan kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan, dengan amalan-amalan yang soleh yang kalian lakukan, Allah akan ampunkan, Allah akan kikis dosa dan kesalahan yang kalian lakukan. Jadi, Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, akselerasi amal soleh, percepatan di dalam beramal soleh yang kita lakukan itu hakikatnya, itu akan kembali kepada diri kita sendiri.
Semua kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita sendiri, menjadi tazkiyatan lin nufus, akan menjadi pembersih, sampai kemudian dengan kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan. Ketika dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ambil air wudhu. Kemudian kita bergegas menuju masjid. Maka mulai dari kita wudhu sampai ke masjid, semuanya adalah akan menjadikan gugurnya dosa dan kesalahan kita sedikit demi sedikit. Sedekah kita, akhlak kita yang membuat orang lain aman dan nyaman dari ucapan dan perbuatan kita, maka semuanya itu akan kembali kepada diri kita, akan mengkikis dosa dan kesalahan yang mengotori hati kita. Kemarin sampai poin itu, ini saya rada percepat saja ya. Nanti kalau Bapak dan Ibu mau baca materinya, minta ke Pak Haji Zaparsono. PowerPoint-nya, PDF-nya sudah saya bagi. Nanti kalau mau baca-baca yang tulisan ini, kajian kita, ini sudah kita ringkas banget ya. Kita ringkas sampai 38 halaman. Karena saya coba rada detailkan sedikit biar kita punya pemahaman yang utuh. Kalau detailnya banget, itu ada 192 halaman. Jadi buku. Ini kita mencoba ringkasannya aja 38 gitu ya. Tapi itu cuma kita bagi dengan 5 poin sebenarnya. Jadi yang pertama, apa yang mesti harus kita lakukan? Pastikan kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang kedua, kita mesti harus melakukan akselerasi amal soleh, percepatan di dalam beramal soleh. Ini disebutkan di dalam Al-Quran tentang amal soleh, itu terulang bahasanya itu 151 kali. Jadi kalau kita mengkaji Al-Quran dalam konteks tafsir, kalau ada kalimat dalam Al-Quran satu kata itu terulang sampai 10 kali, maka memahami tentang kalimat itu, tentang hal itu sampai kemudian kita faham adalah sesuatu yang ahamun, sesuatu yang sangat penting. Ini terulang sampai 151 kali. Berarti memahami tentang apa itu amal soleh. Kenapa kita harus beramal soleh? Apa untungnya menjadi orang yang beramal soleh? Bagaimana agar kita tetap beramal soleh? Itu adalah menjadi sesuatu yang sangat-sangat amat penting. Baik. Kemudian yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati. Poin yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah al-ihtimam bi dzurriyyah as-shalihah. Jadi peduli terhadap keturunan yang soleh dan solehah. Bapak Ibu, kita mesti harus pastikan bahwa keluarga kita, anak keturunan kita, itu yang pertama, akidahnya benar. Shahihul akidah. Pastikan akidahnya benar. Jangan sampai kemudian memasukkan anak
cucu ke pesantren, tapi pesantrennya sesat dan menyesatkan. Emang ada, Pak? Kan lagi viral terus ya. Pondok pesantren yang berkarakter Nusantara. Jadi akhirnya dari dulu sampai sekarang upaya dan usaha orang-orang liberal itu tidak akan berhenti. Sampai sekarang ternyata yang kita dengar di Kediri ternyata sudah ada 7 tempat itu. Baik. Jadi saya ingin kembalikan, yang pertama Bapak Ibu, pastikan anak keturunan kita akidahnya benar. Sahihul akidah. Yang kedua, sahihul ibadah. Pastikan ibadahnya benar. Yang ketiga, matinul khuluq. Pastikan keluarga kita memiliki akhlak yang baik. Siapapun yang bersahabat, berteman, berdekatan dengan kita, dengan keturunan kita, pastikan orang-orang itu merasa aman dan nyaman dari ucapan dan perbuatan yang dilakukan oleh keluarga kita. Kenapa? Kenapa mesti harus benar akidahnya? Kenapa harus benar ibadahnya? Kenapa akhlaknya mesti harus baik? Karena Bapak dan Ibu, itu akan menjadi jaminan bahwa nanti di hari akhir Allah akan pertemukan kita dengan anak keturunan kita, anak cucu kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan begini, alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum alhaqna bihim. Orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian anak keturunannya itu mengikuti iman kedua orang tuanya. Jaminannya apa? Alhaqna bihim. Maka kami akan pertemukan bapak dan ibunya dan keturunannya itu nanti di surga. Jadi benarnya akidah, benarnya ibadah, akhlak yang baik yang dimiliki oleh keluarga kita, itu akan menjadi jaminan kalaulah sekarang Allah pisahkan ibu dulu yang meninggal, atau bapak dulu yang meninggal, atau cucu kita bahkan yang duluan meninggal. Itu adalah wa huwa biyadillah. Itu hak prerogatif Allah. Terserah Allah pisahkan mana yang duluan. Mana yang Allah ambil nyawanya duluan. Mana yang Allah matikan duluan. Itu adalah hak prerogatif Allah. Tapi kemudian, Bapak dan Ibu, nanti di hari akhir, Allah akan pertemukan seseorang ini. Bapak, ibu, anaknya, cucunya. Allah akan pertemukan nanti di surga. Syaratnya apa? Anak cucunya ini imannya benar sebagaimana kedua orang tuanya. Sebagus apapun keluarga itu, seindah apapun apa yang kita lihat, kayaknya enjoy aja. Tapi kalau imannya berbeda, pasti Allah akan pisahkan. Mulai dari kematian nanti sampai di sana tidak akan ketemu. Halo, Mbak. Berarti poinnya Bapak dan Ibu, perjuangan kita adalah kita yang masih aktif bekerja dari pagi sampai sore. Kemudian kita mendapatkan rezeki. Maka semua yang kita cari itu hakikatnya dalam rangka menjaga keluarga kita, memenuhkan
kebutuhan kehidupannya dalam rangka untuk menjadikan kita nanti Allah satukan di hari akhir. Ini kalau contoh yang sederhana, ada orang yang dulu dia beriman kepada Allah, bahkan kuliahnya jurusan Fakultas Usuluddin di IAIN, saat itu masih IAIN Yogyakarta, kemudian menjadi guru di pesantren, tapi kemudian Allah cabut hidayah yang Allah berikan kepadanya. Jadi pendeta. Sekarang jadi gelandangan. Perginya ke Amerika sih keren. Ke Amerika. Tapi jadi gelandangan, jadi pemulung di sana. Sudah masuk syurga? Baik, dikit lagi ya. Jadi Bapak dan Ibu, ini orang yang dalam kehidupannya dia belajar tentang Islam, kuliahnya tentang masalah akidah, tapi kemudian Allah belokkan hatinya, Allah cabut hidayah untuknya, Allah cabut iman yang Allah berikan kepadanya. Apa yang dilakukan? Menciptakan ketidakrukunan antar umat beragama. Apa kalimat yang diucapkan? Ini masyarakat di sini, itu ada lagi nge-vlog gitu ya. Naikkan videonya pas di lapangan. Jemaat yang ada di sini sudah meninggalkan gereja. Sudah mengikuti agama kadrun. Nah, kalimat-kalimat begitu itu keluar. Kadrun itu apa, Pak? Kadal gurun. Maksudnya apa? Nabi Muhammad itu tinggalnya di gurun pasir di Timur Tengah sana. Agama itu diturunkan di sana kepada Nabi Muhammad itu. Yang dimaksud kadal itu Nabi Muhammadnya itu. Makanya disebut kadal gurun, kadrun. Jadi agama Islam itu adalah agama yang diturunkan kepada kadal gurun, maksudnya diturunkan kepada Nabi Muhammad. Menyamakan Nabi Muhammad dengan kadal itu adalah bahasa PKI dulu untuk menanamkan, membahasakan kebencian terhadap anggotanya. Begitu. Jadi Bapak dan Ibu, berupaya berusaha menjadikan keluarga kita yang memiliki akidah yang benar, melakukan kaifiyah tata cara ibadah yang benar, memahami tentang fardu ain, fardu kifayah tentang ibadah. Itu adalah satu hal yang mesti harus kita lakukan untuk keluarga kita. Sampai kemudian keluarga kita itu bergaul dengan siapa saja, orang itu merasa aman, orang lain itu merasa nyaman dari ucapan dan perbuatan. Nanti selebihnya yang 45 silakan dibaca sendiri. Begitu ya. Baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas kalau ada teman saya yang sudah cukup lama saya tidak ketemu, ternyata tinggalnya di sini, Ustadz Iman. Ini mulai dari jejaka sampai anak berapa sekarang? Baru 4. Anak baru 4. Usia berapa sekarang, Ustadz Iman? 24, Masya Allah. 42 Pak maksudnya. Dulu kita sering tidur bareng. Cuman saya sekarang sudah 55 tahun. Kelahiran 56 berarti. Cucu sudah 9.
Usia 55, cucu sudah 9. Banyak Pak ya. Karena ini yang ngasih kajian pada pagi hari ini aki-aki. Bukan kakek lagi. Kalau kakek berarti satu. Ini aki-aki. Baik. Ini yang saya ceritakan Bapak dan Ibu. Kalau Ustadz Iman dulu, seingat saya yang ngasih nama saya itu dulu sempat nyebut itu Ustadz Iman ya. Nyari Ustadz Anur itu susah. Kalau dicari di kantor tidak ketemu, di kampus tidak ketemu. Tapi kalau dicari di pedalaman baru ketemu. Di pulau sana itu ketemu. Sempat nyebut itu apa dai 1000 pulau. Itu saya pakai sampai hari ini. Dari antum itu. Tahun berapa itu, Ustadz Iman? Di Muhammad Ramadan tahun berapa tuh? Baik. Bapak dan Ibu, ini sekilas gambaran ya tentang saudara-saudara kita جفن المسافر ما غفى مثق حبا ووفى وإلى المدينة هزنا Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Allahu Akbar. وهنا شاع السلام من حولنا ملء الدنيا. Jadi Bapak dan Ibu, sesudah kita pandu masuk Islam, maka kewajiban kita adalah membimbing, meluruskan akidahnya, mengajarkan ibadah yang benar. Kemudian menempatkan guru ngaji di tempat itu agar mereka terbina dengan baik. Ini yang terus kami lakukan dari Sabang sampai Merauke. يا مجيب الدعاء جفن المسافر. Ini semuanya mu'alaf ya. Kalau di Ambon itu tercatat dari 2006 sampai sekarang itu ada 7.634 mu'alaf yang terus kita bina, baik di Ambon, di Pulau Buru, Buru Selatan, di Namlea, kemudian di Pulau Seram bagian barat, bagian utara, dan juga wilayah yang lain. Ini kita kumpulkan setiap bulan Ramadan selama 24 hari. Ini selama 20 hari maksud saya. Ini ada yang dari berbagai pulau, kita ambil 2 orang, 3 orang tokohnya yang berpengaruh, baik ibu-ibu atau bapak-bapak atau yang remaja, agar mereka nanti ketika pulang, mereka lah yang menjaga warganya, saudara-saudara kita mu'alaf yang lain yang ada di pedalaman itu. Ini yang terus kami lakukan baik di Nias Selatan, kemudian di Pulau Seram, kemudian kalau di NTT di Atambua, di Flores Timur, di Waiwerang, di Larangtuka, di Solor, di Alor, kemudian juga di Lembata,
yang sekarang ini sedang kita gulirkan di UWE Amanuban Timur, Timur Tengah Selatan dengan kemudian berikutnya adalah perbatasan Indonesia Timur Leste yang kita kenal pesantren kaderisasi pastur, itu yang ada di dekatnya di Atambua sana. Baik. Nah, ini kepala sukunya Bapak. Dulu namanya Bapak Tua Nobisa. Ketika beliau masuk Islam, namanya menjadi Bapak Arifin Nobisa. Ya, setiap suku yang masuk Islam, maka kemudian kita mencoba memfasilitasi untuk kita berangkatkan umroh. Saya dampingi langsung dan kemudian dalam perjalanan itu kita bina suku-sukunya itu. Kemudian begitu kembali merekalah yang menjadi dai, yang membina dengan segala keterbatasan ilmunya, tetapi semangatnya luar biasa. شوق لقرب المصطفى قلوبنا دروبنا ذهبت إلى المصطفى ذهبت إلى المصطفى حلمنا طيبة حيث إحساسنا عامر بالهدى مزدان فبها روضة أحمد. Baik, itu sekilas tentang aktivitas saya dari tahun 92 diamanai oleh Ustaz Syuhada Bakhri almarhum, karena memang beliau guru saya. Beliau yang menempatkan saya di Papua, di Maluku, dan kemudian keterusan sampai sekarang. Karena dibilang, An-Nuri, kamu jangan banyak-banyak duduk di kursi itu. Kebetulan saya di Pusat Studi Al-Quran Dewan Dakwah Pusat. Kemudian, tapi jarang ketemu saya karena memang ditugasinya, An-Nuri itu bukan tempat kamu di pedalaman. Alhamdulillah masih terus berjalan sampai hari ini. Bapak Ibu, apa yang kepikir oleh kita? Kalau melihat saudara-saudara kita itu apa yang kita lakukan kira-kira? Sederhana aja, Bapak dan Ibu, saya ingin mengajak kepada Bapak dan Ibu, ini saudara kita itu kalau buka bersama, seperti ini kondisinya. Kalau terawih, masjid yang ada di UWE ini sudah tidak muat lagi. Sekarang kita buatkan yang depannya itu sudah kita pondasi, sedang berjalan, tapi 2 hari ini berhenti karena hujan deras untuk ngangkut material itu tidak bisa masuk, karena jalannya licin untuk masuk di sini. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk urunan menyelesaikan masjid ini. 1 sak semen, kalau di sana harganya Rp75.000. Kenapa lebih mahal? Ngangkut ke dalamnya itu yang mahal. Karena ini dari Bandara El Tari, kurang lebih masih 12 jam sampai tempat ini. Naik turun gunung sampai tempat ini masih 12 jam. Ini sedang berjalan pondasi. Target kita kemarin itu bisa di plur begitu, bisa dipakai untuk sampai di luar. Karena kalau terawih ini sudah tidak muat lagi, sampai di luar-luar. Baik, Bapak dan Ibu yang mau nitip, mudah-mudahan nanti itu menjadi bagian dari wakaf kita, sedekah kita. Kalau kita merasa sudah bersedekah untuk diri kita, bersedekahlah untuk kedua orang tua kita.
Itu barangkali yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini rencana kita walaupun sederhana. Ini nilainya kurang lebih 302 juta sampai ketutup. Kita cuma menambahkan yang putih ini. Itu ada gambar yang putih itu, pelebaran itu. Lebaran serambi masjid sama buat kamar mandi. Baik. Nanti sekali lagi materi yang tadi bisa dibaca-baca sambil santai-santai. Bisa minta PDF-nya ke Pak Parsono, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.